Shalom Pak Daud. Pak Daniel tolong bisa di-unmute karena settingannya baru kita rubah. Pak Daud, shalom. Oh, Shalom Pak Daud. Ya. Shalom. Shalom Michael. Oke, kita mulai dengan doa ya Pak Daud ya. Kita berdoa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Lawat saya pribadi ya Tuhan. Kerajaan Tuhan datang kepada menjadi. Bebaskan dari yang jahat. Kuasa Yesus bekerja, lawat Michael, dan lawat kami semua Tuhan. Urapi kami semua untuk menyampaikan kehendak-Mu. Dan rencana Elohim bekerja dalam hidup kami. Demi nama Yesus Hamasia yang berkatakan amin. Amin. Pak Daud, Pak Daniel Sutoyo, kita minggu kemarin di kan Zoom ya, terus viral ini. Nah, tapi Pak, karena viral dan banyak orang yang share, nah banyak orang jadi ketakutan Pak. Ada orang yang bilang mau pindah ke Bali, mau pindah ke Sulawesi, jadi akhirnya ketakutan mulai muncul di mana-mana karena mereka takut. Nah, mungkin mereka itu salah tangkap bahwa memang bahaya, tapi ada darah Yesus yang bisa melindungi kita kan Pak ya. Mungkin Pak Daud Tony bisa menenangkan jemaat karena jemaat ini semuanya ketakutan semua Pak dan mereka butuh pesan dari Pak Daud Tony. Jadi petunjuk Tuhan itu ya, supaya setiap rumah itu ada darah Yesus. Nah itu saudara dengar semua. Nah soalnya Pak lebih baik kita kayak kita ulang lagi dan Pak Daud mungkin bisa menekankan itu. Soalnya mereka salah tangkap mau pindah Bali loh Pak 3 bulan. Ya, jadi saudara dengerin ya semua ya, supaya semuanya jelas ini. Jangan ketakutan. Ayo, gimana Pak Daud? Jadi gini Michael, saya tuh semalam tidak bisa tidur. Ya. Antara tidur dan tidak, saya melihat seorang malaikat dengan pedang terhunus. Dan malaikat ini adalah malaikat yang diutus sama Tuhan. Beri otoritas dan itu pun seizin Tuhan. Malaikat ini diutus pernah pada waktu zamannya waktu bangsa Israel di tanah Mesir, dan setiap anak sulung mati. Jadi ini malaikat pencabut nyawa Michael. Ya. Nah, dan kedua, Michael, orang-orang Israel disuruh berdiam di dalam rumah, tetapi setiap ambang-ambang pintu dikasih darah anak domba. Amin, Michael. Nah, arti darah di sini adalah darah sebagai tanda. Jadi, malaikat itu saya lihat dia natap saya. Itu apa yang harus saya lakukan? Tuhan yang beritahu pesan. Pokoknya kita percaya kuasa darah Yesus yang membentengi, melindungi kita. Amin. Kedua, selama 3 bulan diam di rumah, berdoa dengan pelindungan darah Yesus, Michael. Amen. Yang berseru dalam Tuhan diselamatkan. Amen. Nah, itu. Jadi setiap rumah-rumah ada tanda darah anak domba pada waktu bangsa Israel. Nah, artinya untuk saat ini di setiap rumah bukan hanya duduk diam nongkrong, tapi berdoa dan dengan Yesus. Amin. Amin. Dan yang berseru dalam nama Tuhan diselamatkan. Ingat Michael, setiap rumah. Ingat, waktu itu bangsa Israel dikasih tanda darah anak domba, tetapi tidak keluyuran keluar jalan-jalan. Nanti Michael. Iya, Pak. Tetapi mereka diam dalam rumah. Ya. Nah, dan ini saat ini Michael, malaikat itu ada di Pulau Jawa. Berdiri di awan-awan dan tugasnya itu
Jadi pesan Tuhan untuk kita semua di Pulau Jawa, yaitu apa? Berdiam di dalam rumah, berdoa dengan kuasa darah Yesus. Kalau tidak penting sekali, atau karena kerja, ingat itu Michael? Iya, Pak. Kalau tidak penting sekali, jangan keluar. Iya, Pak. Kalau itu penting untuk kerja, keluar. Tetapi Ya. ingat, pakai jenis ini Michael. Karena virusnya ini Michael, ini bisa kena bagian mata juga. Iya, Pak. Bukan hanya hidung. Makanya pakai kayak gini loh Michael. Iya. Nanti Michael. Iya, Pak. Jadi semua kalau keluar rumah pakai ini. Iya. Nah, pakai ini Michael ya. Iya. Nah, sama anjuran pemerintah masker. Iya. Nah, setelah itu semprot-semprot di udaranya. Itu kalau waktu keluar. Iya. Nah, airnya juga air antivirus, antibakteri, Michael. Iya, Pak. Kan ada yang namanya alkohol juga atau Michael. Nah, lain-lain ada juga aniseter. Nah, jadi enggak usah ketakutan berlebihan. Nah, itu dengar saudara ya. Dari Pak Daud sendiri ini. Iya. Saya sendiri juga di dalam rumah, Michael, enggak keluar-keluar. Kalau keluar hal yang penting. Nah, dan ini 3 bulan, Michael. Jadi kalau saudara enggak usah ketakutan, karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Nah, roh kemenangan. Nah, tetapi Tuhan sudah ngasih peringatan supaya apa? Jangan banyak keluar keluyuran kemana-mana berkerumun. Karena ingat, malaikat maut itu berjalan di Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya. Nah, Michael? Ya, Pak Daud. Sorry putus, Pak Daud. Jelas, Michael? Iya. Mungkin agak jelek, Pak. Jadi mungkin kepotong-potong gitu. Sorry. Iya. Jadi kita jangan lebih jelas, Michael. Yesus, kita dilindungi ya, Pak. Iya, tapi harus ada protokol kesehatan yang ketat, Michael. Nah, jelas, Michael? Dan Michael sama minum wedang juga, jamu, jahe, kencur, sama serai. Gimana? Jaga kesehatan yang penting ya, Pak ya. Iya. Siapa? Nah, Pak Daniel Sutoyo. Nah, ini sebagai sumber teolog. Oh, banyak yang bingung tuh, Mike. Banyak yang ketakutan, Pak. Lebih tepatnya bukan. Nggak usah takut. Iya. Ya. Halo. Halo. Dengar suara saya? Iya, sinyalnya kok. Halo. Di sini ya. Semuanya. Halo, tes. Nah, Pak Daud. Ya, dengar? Ini Pak Daniel Sutoyo ini internetnya mungkin agak pelan. Nah, Pak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Maksudnya kan doa selain doa, Pak. Ada yang tanya, perlu minyak urapan kah? Perlu apakah? Cukup doa, Michael. Ya. Dan protokol kesehatan yang ketat. Semprot-semprot udaranya, Michael. Ya. Kalau ketemu orang. Iya. Karena virusnya ini bisa kena Michael. Iya. Mata ini dengan hidung. Iya, benar, Pak. Nah,
Jelas Michael, nggak usah takut, tenang saja. Iya, nah itu ya pesan dari Pak Dautoni, jangan takut, tenang aja. Yang penting kita banyak berdoa. Nah, doa itu melindungi kita ya Pak Daud ya. Ya, tapi harus ada protokol kesehatan Michael. Ya sesuai dengan apa yang pemerintah katakan ya Pak ya. Kita harus jaga-jaga, kita harus di rumah, kalau nggak penting jangan keluar-keluar, dan kita aman gitu ya Pak ya. Pak Daud? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, internetnya mungkin hari ini kurang bagus. Oke Michael. Iya, internetnya Pak. Gimana Michael? Iya, internetnya agak kurang tepat ya Pak ya, nggak apa-apa tapi. Pak Daniel, shalom. Oke Pak Daniel. Kelihatannya Pak Daniel ini internetnya nggak bisa Pak. Makanya dari tadi dia nggak bisa. Nah, Pak Daud, sebelum penglihatan ini ada penglihatan apa lagi Pak sebelumnya? Halo? Yang jelas, Michael. Ya. Penglihatan ini sudah 2 kali, Michael. Tapi baru saya bicara kemarin. Itu kira-kira bulan Juni akhir. Iya. Nah, tapi kurang jelas. Setelah itu diulangi lagi. Akhirnya mau tidak mau saya sampaikan aja, Michael. Iya, Pak. Oke, Pak Daniel, silahkan. Juni akhir itu, Michael. Shalom. Salam. Nah, Pak Daniel bisa ya, minta maaf internetnya memang. Iya. Bisa bicara tentang Pak, tentang penglihatan, Pak. Ya. Nah, ini kan Pak Dautoni kan ada penglihatan. Nah, secara teolognya gimana, Pak? Apa penglihatan hari-hari ini gimana? Secara teologi. Ya, kalau dilihat dari sisi teologi Pentakosta karismatik ya, sampai sekarang penglihatan itu ya masih terjadi, ya masih terjadi. Akan tetapi menurut Alkitab semua penglihatan atau semua inspirasi atau nubuatan atau mimpi atau sejenisnya gitu ya, atau sering kita dengar hamba Tuhan mengatakan Tuhan berbicara kepada saya gitu ya. Nah, itu harus perlu diuji ya. Jadi segala roh itu harus diuji gitu ya. Nah, indikator dari bahwa itu berasal dari Tuhan. Kemarin sudah saya singgung ya. Apakah penglihatan Pak Daniel? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Itu adalah Alkitabiah. Artinya halo? Ya, sorry Pak. Internetnya agak jelek hari ini. Gimana Pak? Sorry. Ya, kemarin sudah saya katakan bahwa untuk mengukur atau standar bahwa penglihatan itu berasal dari Tuhan adalah sesuai dengan Alkitab atau penglihatan itu Alkitabiah atau pesan-pesan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa firman Tuhan itu kan sudah cukup gitu ya, tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Artinya penglihatan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita
kita biasanya membangun, menasehati, menghibur, menguatkan, kan begitu ya. Itu adalah penglihatan yang berasal dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, apakah penglihatan itu memuliakan nama Tuhan? Ini yang penting. Karena semua yang berasal dari Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau penglihatan itu memuliakan nama Tuhan, maka dapat diklasifikasikan berasal dari Tuhan. Maka sebagai orang percaya, kita harus menguji roh itu ya. Karena di dunia kan ada 3 roh. Roh Allah, roh iblis, dan roh manusia. Roh Allah adalah benar-benar pesan dari Allah. Allah menyampaikan melalui hamba Tuhan itu. Dan pesan Tuhan itu adalah baik adanya. Kalau pesan dari roh iblis sifatnya adalah merusak atau menghancurkan atau membuat ketakutan, gitu ya, membuat ketakutan. Nah, kalau roh manusia itu sifatnya ya emosional, kemudian pemikirannya, ya, kemudian motivasinya, gitu ya. Tapi kalau dari Tuhan itu adalah pesan dari Tuhan dan demi kebaikan gerejanya. Ini adalah yang dari Tuhan. Maka setiap pernyataan dari hamba Tuhan, apakah itu mimpi, apakah itu wahyu, gitu ya. Wahyu kan sudah cukup ya, istilahnya inspirasi, gitu ya. Kemudian penglihatan ya, dan sejenisnya harus kita uji. Apakah sesuai dengan firman Tuhan dan apakah itu memuliakan nama Tuhan, dan pesan itu yang penting adalah bagi kita. Apakah itu membangun kita, menguatkan kita, menghibur kita, membangkitkan semangat iman kita, gitu ya. Karena hamba Tuhan belum tentu apa yang disampaikan adalah firman Tuhan, gitu ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Penglihatan masih ada, Pak Michael. Ya. Nah, masih berlaku sampai sekarang. Karena Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk memberkati gerejanya. Gitu. Ya. Nah, tanggapannya Pak Rektor, Pak Daniel Sutoyo mengenai penglihatan ini gimana, Pak? Mengenai penglihatan Pak Daud, ini kan jadi kontroversi ini. Banyak yang ketakutan, tapi banyak yang juga setuju. Gimana nih, Pak? Kan nyelesainnya gimana? Oke. Michael. Ya, Pak Daud. Ada pesannya lagi yang belum saya sampaikan, Michael. Apa, Pak? Kalau kita semua berdoa sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan, ya. Ingat, akan terjadi perubahan, Michael. Wow. Puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang Tuhan inginkan adalah pertobatan, Michael. Amin. Nah, jadi tidak perlu ketakutan. Karena kita ini akan berdoa sungguh-sungguh selama 3 bulan ini, Michael. Iya, Pak. Supaya malaikat itu pedangnya disarungkan atas perintah Tuhan, supaya apa? Tidak dihunuskan. Amin, Michael? Amin, Pak. Amin. Nah, makanya gunanya doa syafaat, Michael. Iya, Pak. Apa sekarang rumah sakit? Gimana, Pak Daud? Sorry. Gimana, Pak? Kondisi rumah sakit apa banyak yang penuh? Rumah sakit. Rumah sakit gimana? Apa banyak yang penuh? Penuh semua, Pak. Akan menolak. Banyak orang yang nggak dapat, Pak. Sekarang berdoa, memohon kepada Elohim supaya pedang malaikat maut itu disarungkan, Michael. Iya. Itulah doa syafaat, Michael. Pesan Tuhan yang belum saya sampaikan, Michael. Iya.
Nah, enggak perlu lari kemana-mana. Diem di rumah, jangan keluyuran. Yes. Dan ikuti aturan protokol kesehatan, Michael. Jadi nggak perlu pindah, Pak, ke Bali gitu. Tidak usah ngapain ngumpet. Soalnya ada yang mau pindah Sulawesi, mau pindah Bali gitu, Pak. Yang ikuti petunjuk Tuhan, Michael. Ya. Berdoa sungguh-sungguh, diam dalam rumah, jangan keluyuran kemana-mana, berkerumun mana-mana, dan protokol kesehatan yang ketat sekali, itu kuncinya, Michael. Yeah. Dan berdoa supaya malaikat itu pedangnya disarungkan atas Pulau Jawa ini, Michael. Gimana, Michael? Iya, Pak. Iya. Siap, Pak. Mungkin saya tambahkan, tadi awal tadi Pak Daud mengatakan bahwa kita tidak perlu takut ya apabila kita ada di dalam darah Yesus ya. Saya teringat dengan perintah Allah kepada Israel melalui Musa di kitab Keluaran ya, pasal 12 itu, supaya merayakan hari apa? Hari Paskah ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan perintah supaya mengambil anak domba dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan di situ ya. Nah, kemudian disembelih. Setelah disembelih, diambil darahnya, kemudian darah itu dioleskan dengan daun hisop, itu di ambang atas ambang pintu ya. Ambang atas pintu, kemudian kedua tiang pintu. Itu harus diolesi darah. Nah, kalau kita tarik gitu ya, itu kan menjadi salib ya, simbolis salib kan ini kan. Nah, Tuhan mengatakan, malam itu aku akan membunuh anak sulung manusia maupun binatang, Mesir maupun Israel. Israel masih ada di Mesir ya. Yeah. Nah, ketika Tuhan melihat tanda darah domba, anak domba itu yang dioleskan di atas ambang pintu rumah itu dan kedua tiang pintu itu ada darahnya, maka Allah itu yang akan membunuh anak sulung itu melompat, melewati gitu ya. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris adalah Passover gitu ya. Yeah. Jadi Allah itu melompati. Maka saya sangat percaya kalau keluarga itu percaya bahwa darah Yesus itu menyelamatkan, darah Yesus membebaskan, darah Yesus itu mengalahkan kuasa, kalau ini dikatakan kutuk atau dikatakan hukuman Allah gitu ya, melalui darah Yesus, kita ini akan dilewati oleh kutuk itu karena apa? Karena darahnya. Maka saya senang dengan pujian ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa darah anak domba, gitu ya. Jadi saya sangat percaya karena ini adalah teologi yang mendasar ya, bahwa darah Yesus itu yang dapat membebaskan kita dari sakit penyakit, dari kutuk, dari kuasa kegelapan, gitu ya. Nah, kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Daud. Untuk mengatasi ketakutan ini adalah berdoa. Maka doa dengan darah itu adalah senjata kita defensif ya untuk mempertahankan diri, gitu ya. Maka di dalam peperangan rohani kita harus menggunakan pedang, ya katanya Pak Daud harus menggunakan pedang, gitu ya. Sebelum malaikat maut itu mengunus pedang, kita harus mengunus pedang dulu, gitu ya, untuk memerangi. Nah, kita berperang ini adalah ofensif. Ya, selain kita ini berperang menghadapi peperangan ini defensif, bertahan dalam darah Yesus kita melindungi sebagai perisai, sebagai tameng gitu ya. Tapi kita ini juga menggunakan pedang roh kan gitu kan.
pedang roh. Pedang roh itu adalah doa, doa syafaat, ya, doa kesatuan, doa ya, hati yang bersama-sama berdoa walaupun gerejanya berbeda, doktrinnya yang berbeda, ajaran yang berbeda, gitu ya. Kemudian tradisi Kristennya yang berbeda. Saya kira ini adalah kesempatan untuk bersatu, berdoa bersama-sama, bergandeng tangan. Gitu ya. Jadi kita tidak membedakan lagi organisasi, membedakan ras, gitu ya, membedakan aliran, tapi ini adalah merupakan satu peluang ya untuk Kristen bersatu, bergandeng tangan, berdoa. Ini adalah merupakan senjata. Selain itu, juga senjata yang sifatnya menyerang adalah firman. Maka kita harus mengatakan firman. Di dalam darah Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada pengharapan, percaya Yesus ada kehidupan, jalan keselamatan hanya ada Yesus. Ini firman dan janji-janji ini harus kita ucapkan. Dan ini merupakan pedang pedang untuk mengalahkan kuasa iblis, gitu ya. Iblis itu dikalahkan dengan firman. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, gitu ya, Tuhan menggunakan apa? Tuhan tidak mengusir, tapi Yesus mengatakan firman. Karena iblis itu untuk mengelabui kita, gitu, itu adalah memutarbalikkan firman. Tetapi kalau firman itu adalah kita ucapkan dengan kebenaran firman, maka iblis akan kalah, akan takut dengan kita karena firman yang kita ucapkan. Jadi ada doa dan ada firman yang kita ucapkan. Itu adalah senjata yang kita pakai ya, selain darah Yesus, gitu ya. Tapi ada juga senjata yang kita pakai untuk menyerang kuasa iblis. Jadi tidak perlu takut, gitu ya. Apapun yang terjadi di dunia, walaupun ini per detik, gitu ya, setiap jalan mendengar sirine, gitu ya. Kita sebagai orang percaya harus mendengar suara Tuhan daripada suara sirine, gitu ya. Ya. Jadi ini harus menjadi bersatu di dalam doa, bersatu di dalam Yesus adalah yang dapat mengalahkan bahkan Pak Michael. Ya, nah Bapak-bapak, Pak Daud sama Pak Daniel, ini ada orang yang bilang bahwa kalau orang bilang hari-hari ini ada penglihatan itu sesat. Nah ini saya barusan ada baca di komen. Nah tanggapannya Pak Daud, gimana? Tanggapannya Pak Dr. Daniel Sutoyo gimana? Karena ada yang, ya ini orang-orang aduh kok komen-komennya ada yang bilang omong kosong dan lain, gimana ini Pak? Tanggapannya Pak Daud sama Pak Daniel Sutoyo, Pak Dr. Daniel. Gimana Pak Daud? Pak Daud? Ya, yang sorry putus-putus. tetap bekerja. Gimana Pak? Putus-putus Pak. Gimana Pak Daud? Saya percaya Michael ya, bahwa penglihatan itu masih ada, Ya. mujizat juga ada. Michael? Iya, gimana Pak? Mujizat itu masih ada, penglihatan masih ada. Ya. Nah, pada waktu saya ngomong terjadi krisis ekonomi kan juga orang mengatakan saya gila, Michael. Akhirnya terjadi semua, pada diem semua. Ya. Waktu yang membuktikan. Tapi yang jelas Tuhan bicara 3 bulan, Michael. Tapi kalau engkau berdoa sungguh-sungguh demi namaku, nah ini, Tuhan akan mendengarkan, Michael. Yang penting sekarang itu kita bersatu berdoa supaya Tuhan mendengar semua umatnya yang berdoa Pulau Jawa ini, Michael. Ya, ini kan bagaimana, Michael? Ada ribuan orang, udah 2.100 orang ya sudah bergabung. Nah, berarti kita ini ayo ya, daripada kita komen nggak jelas, ayo kita lebih banyak berdoa ya Pak ya, supaya supaya bisa dirubah apa seperti itu. Pak Daud? Apa sudah banyak yang mati, Michael? Iya, banyak Pak. Tapi kan Tuhan bicara kalau engkau berdoa sungguh-sungguh di dalam namaku, maka aku akan mendengarkan. Loh. Iya Pak. Kita berdoa
menjawab doa kita, umatnya. Amen. Nah, karena ini adalah penghukuman, Michael. Ini Jadi penghukuman buat siapa, Pak? waktu itu memberi saya ditunjukkan suatu, yaitu darah para martir yang berteriak meminta adilan, Michael. Darah martir, Michael. Iya, iya. Ya, jadi Michael, yang penting semua berdoa, berseru dalam nama Tuhan Yesua HaMasyiah, supaya Tuhan menjawab, supaya 3 bulan ini Tuhan mendengarkan doa kita. Amen. Amen. Gimana, Michael? Iya, Pak. Harus banyak doa ya. Tidak usah takut pergi, tidak takut, ya, tidak usah takut ke luar Pulau Jawa. Ada yang tanya, kalau saya berkebun boleh nggak, Pak? Nah, boleh. Suruh berkebun gitu, toh? Boleh, Pak? Iya, berkebun aja udah. Berkebun intinya satu, jangan banyak kumpul-kumpul orang. Ya. Ya. Nah, kalau di kebun seorang diri kan aman, malah Michael, tidak ada orang. Loh, Pak, ini kan PPKM mau diperpanjang sampai 6 minggu. Nah, terus setelah itu kan boleh lagi. Nah, kalau misalnya udah boleh lagi, terus misalnya gereja udah buka, gimana itu, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sulit ini. Kira-kira gimana? Tenang saja. Tuhan beritahu saya, kalau umatnya berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Jadi kalau gereja buka, kita ke gereja ya, Pak ya? Gimana? Kalau gereja buka, kita ke gereja ya? Gimana, Michael? Pak Daud, kalau gereja buka, kita ke gereja ya, Pak? Kalau kita tenang-tenang aja, penting protokol kesehatannya betul. Dan sorry, Pak, putus-putus. Gimana, Pak? Bisa diulangi, Pak? Jelas, Michael? Nah, internetnya kurang bagus hari ini, Pak Daud. Yang penting, gimana, Pak? Yang penting protokol kesehatannya yang bagus dan ketat, Michael. Ya. Karena ingat, Michael, usahakan semua pakai ini loh, Michael. Face shield ya, Pak ya? Contohnya tadi mana? Nah, pokoknya ini semua pakai Michael. Sama ini loh, masker. Nah, ini. Ya, Pak. Karena ingat, virus juga bisa kemana, Michael. Sorry, Pak, gambarnya nggak gerak, Pak. Jelas, Michael. Sorry. Dan udaranya disemprot itu, Michael. Iya, Pak. Nah, Pak Daniel Sutoyo, ada yang bilang Jelas, Michael. halusinasi. Ada yang bilang ini halusinasi, bukan penglihatan. Nah, menurut Pak Daniel gimana sebagai dokter teologi, Pak? Nggak gerak. Aduh, iya. Internetnya. Halo, Pak. Ya, Dengar, gimana, Pak? Putus-putus, Pak. Iya, gimana Pak Daniel? Apa pertanyaannya, Pak? Karena nggak dengar. Enggak, ada yang bilang ini bukan penglihatan tapi halusinasi. Nah, gimana tanggapannya Pak Daniel? Ya, bisa saja. Bisa, Pak. Maka harus diuji kan gitu, Pak ya. Ya. Bisa saja itu halusinasi, gitu ya. Itu ya, maka perlu diuji. Saya katakan tadi diuji apakah penglihatan itu berasal dari Tuhan atau dari iblis atau dari roh manusia itu sendiri, Pak. Bisa saja. Gimana cara ngujinya, Pak? Jadi seperti Saul, ya? Cara ngujinya gimana, Pak? Ya, mengujinya apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Ya, itu firman Tuhan sebagai standar, gitu ya, sebagai standar. Artinya
apakah penglihatan itu bertentangan dengan firman Tuhan, gitu ya, bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh ya, contoh. Oh, Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 23 Maret 2023. Nah, itu kan bertentangan. Itu kan bertentangan karena Alkitab mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan, gitu ya. Atau kita mengatakan, kamu kalau mati masuk neraka, gitu ya. Apakah kita ini bisa menentukan orang yang masuk neraka dan masuk surga kan, gitu kan? Iya. Nah, itu kan bisa saja bertentangan dengan Alkitab, kan begitu. Jadi standar kita adalah Alkitab. Ya. Apakah penglihatan itu, apakah pesan itu sesuai dengan Alkitab? Kemudian yang kedua, apakah memuliakan nama Tuhan? Ya. Gitu ya, memuliakan nama Tuhan. Pak Daniel. Karena banyak orang yang supaya laku di gereja, gitu ya. Ya. Nah, kemudian menjual penglihatannya, gitu ya. Padahal penglihatannya itu hanya dibuat-buat, gitu ya. Ya. Ada juga yang ada hamba Tuhan yang saya kenal dulu, gitu ya. Dia memberikan kesaksian, gitu ya. Tapi setiap kesaksiannya ini berbeda-beda di satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Nah, yang benar yang mana? Jadi menjual apa? Menjual kesaksiannya. Dan kesaksiannya yang menarik, akhirnya gereja panggil dia untuk bersaksi, kan begitu. Ya. Jadi kalau saya mendengar nubuatan atau mendengar kesaksian penglihatan dari hamba Tuhan, diuji. Ujiannya itu adalah firman Tuhan. Amen. Karena sebagai standar. Ya. Dan yang kedua adalah memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, apakah orang yang mendengar, apakah orang yang mendapatkan pesan itu dibangkitkan imannya, keyakinannya ini dibangkitkan sehingga lebih erat lagi hubungannya dengan Tuhan. Gitu ya. Ya. Jadi ada saja orang yang mendapatkan penglihatan itu bukan dari Tuhan. Jadi bisa dari mungkin karena sudah gila yang disampaikan oleh Pak Tony, gitu ya. Ya bisa saja kalau kita ini bernubuat kemudian mendapatkan penglihatan, ada orang yang ya banyak berpendapat, ya. Itu kan orang. Maka yang penting adalah kita menguji, gitu ya. Kita uji. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Michael. Iya. Pak Daud? Gimana? Udah Ya, jelas, udah jelas, Michael? Pak Daud. Ya. Nah, Pak, PPKM kalau diperpanjang gimana ini, Pak? Pak Daud? Pokok intinya diam di rumah saja. Jadi banyak diam Kami di rumah. akan konsultasi. Ya. Kami sebagai gembala sidang, nanti kalau diperpanjang, kami akan konsultasi dengan Satgas, ya, yang menangani COVID ini, kemudian kami tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi selama ini kami menerapkan protokol kesehatan, jadi 50% yang hadir, kemudian cuci tangan, pakai masker. Sekarang pakai masker double, kemudian ditambah face-shield, gitu ya. Ini kalau diizinkan oleh Satgas COVID-19, tentunya juga minta izin dari kelurahan, gitu ya. Kami akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, gitu. Wah, kalau dapat izin kami akan melakukan ibadah. Kalau tidak dapat izin ya mungkin pakai kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah, gitu ya. Itu yang dapat kami lakukan.